Nah, jadi di sini ya Bangku, untuk kita yang pemula, untuk kita yang pemula ya Bangku ya. Yang pertama-tama itu kita harus bisa menguasai harga pasar yang namanya uptrend atau downtrend. Terus konsolidasi ya Bangku. Bagaimana caranya kita melihat? Kita open posisi, kita lihat di harga pasar dulu ya Bangku ya. Nah, di sini dulu yang nggak pernah kita gambar. Nah, sekarang kan harga pasarnya di M15 seperti ini ya Bangku. Ada kenaikan harga. Ketika kita mau ngelihat harga pasar, kalau kita mau scalping di M1, M5, M15 sampai M30, kita itu paling fokus di H1 abangku. Nah, kita lihat di H1 abangku. Nah, di H1 kan abangku, dia harga sedang naik. Kenapa sedang naik? Saya bilang abangku, ini dia abangku. Nah, harganya dari bawah terjun ke atas. Nah, terus yang ini resist atas ya bangku ya, resist atasnya bangku. Untuk resist bawahnya mana bang? Resist bawahnya kita tarik dari harga yang paling rendah. Nah, di sini bangku. Ini kan paling rendah nih. Nah, ini ya bangku ya. Nah, ini ya bangku. Nah, jadi di H1 seperti ini ya bangku gambarannya. Ketika gambarannya seperti ini ya bangku, kita harus melihat dulu candle yang ini dia nutupnya di mana? Apakah nutupnya di atas ini kita, garis resist kita, atau dia nutup candlenya di bawah garis resist? Ketika dia membentuk di atas garis resist abangku, otomatis trennya menguat naik, tren naik menguat. Tapi kalau dia membentuk candle di bawah, trennya menguat turun juga. Nah, kenapa saya bilang menguat turun? Ini kan posisi lagi naik abangku. Nah, dari yang pertama kita tarik yang ini abangku, yang ini. Nah, ini kan Hagar High namanya, yang ini. Hagar High. Kita bikin uang ya. Nah, ini abangku. Dari sini abangku. Nah, dari atas ini abangku, dari atas ke bawah. Ntar ya abangku ya. Dari atas ke bawah. Ini namanya ke bawah ini. Dari yang pertama saya tarik itu Hagar High. Turun ke bawah namanya Hagar Low. Oke abangku. Hagar High, Hagar Low. Setelah membentuk Hagar Low, dia itu akan menciptakan Hagar High abangku. Nah, mana dia abangku Hagar High-nya? Ini dia abangku. Nah, Hagar High-nya dia harus ciptakan dulu abangku. Nah, di mana dia? Ini dia abangku. Hagar High. Nah, ini abangku. Ini Hagar High abangku. Setelah itu abangku, pasti dia membuat yang namanya Hagar Low. Tapi kan abangku, ini Hagar High-nya dia tidak menyentuh di Hagar High pertama. Resiko bakalan ada penurunan. Nah, alhasil dia ada penurunan dulu abangku. Nah, dia sudah menciptakan Hagar Low. Nah, ini Hagar Low-nya abangku ya. Hagar Low-nya mana abangku? Kelanjutannya abangku. Ini abangku ya. Kelanjutannya. Nah, ini abangku. Ini abangku. Dan sampai seterusnya abangku. Nah, Hagar High, Hagar Low, Hagar High, Hagar Low, dan Hagar High.
setelah higher low lagi. Nah, ketika seperti ini dia kan udah membuat higher low abangku, higher low. Setelah higher low itu bakalan ada yang namanya setelah higher high itu bakalan ada yang namanya higher low abangku. Nah, dia akan menciptakan higher low dulu. Tetapi kalau candlenya ini tutup di atas garis resist kita, kemungkinan naiknya tinggi dulu. Setelah itu baru dia membuat higher low lagi gitu abangku. Nah, itu yang dinamakan dengan pasar sedang naik ya abangku ya. Intinya biar abang gampang pahamin, ketika harga dari bawah ke atas itu artinya akan ada kenaikan. Ketika dari atas ke bawah contohnya ada penurunan. Nah, itu abangku ya. Contohnya harga turun di mana abangku? Nah, kita lihat dulu ya abangku ya, harga penurunan. Nah, ini abangku. Ini kan ada harga di ini harga terendah dulu bang ya, harga terendah. Nah, ini harga terendah bang. Harga terendah 0,88300. Ini harga terendah. Harga tertingginya di mana bangku? Ini abangku harga tertingginya. Abang ambil dulu harga tertingginya. Nah, di sini abangku. Harga tertinggi di 089438. Nah, bagaimana kita melihat harga turunnya bangku? Ini kan dari atas 089 menyentuh di 8830. Nah, kita lihat abangku ya. Kita buat garis resistnya lagi. Nah, ini abangku. Dia membentuk dari atas ke bawah abangku. Nah, dari atas ke bawah. Yang dinamakan tren turun. Nah, ini abangku. Nah, ini kan posisi lagi tren turun. Makanya ada pola yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, di mana yang dinamakan lower low? Lower low itu di sini abangku. Di 089483. Ini abangku. Yang dinamakan lower low. Ini abangku dari atas ke bawah. Aduh. Dari atas ini dia ke bawah. Nah, ini abangku. Kita ganti dulu warna ininya bang ya, biar kelihatan jelas ya bangku ya. Sabar ya bangku ya. Kita ganti dulu warna candlenya. Yang untuk ini kita lihat, ganti dulu warnanya. Kita ganti menjadi warna putih aja biar jelas ya bangku ya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, mana yang dinamakan lower low tadi bang? Ini abangku. Dari atas. Bentar ya bangku, kita tarik dulu ini abangku ya. Dari atas ini menuju ke bawah. Aduh. Ini abangku. Nah, ini abangku. Loh, kok nggak ganti warna? Nah, ini abangku. Dari atas ke bawah. Setelah dari atas ke bawah, lower low, pasti dia akan menciptakan yang namanya lower high. Nah, ini sudah menciptakan, mana bang yang dinamakan lower high? Ini abangku. Lower high-nya atau lower high ini dari sini. Nah, ini. Nah, dari sini bangku. Dari sini. Nah, setelah lower low, lower high, itu bakalan ada yang namanya lower low. Lower low, ini ya bangku lower low-nya. Nah, ini ya bangku. Nah, terus pertanyaan saya bangku. Setelah ini lower low, dia bakalan apa? Apakah dia lower low lagi atau lower high lagi? Nah, itu bangku.
Nah, pasti ada yang namanya lower low lagi. Ketika dia masih berada di zona garis resist yang kita buat dari atas ke bawah. Yang ini dia masih bermain di area yang sini ya bangku. Makanya dia bermain di arah pantulan. Tetapi ketika dia lewat di garis resist yang kita buat, di garis resist atas atau resist bawah, contohnya seperti ini, dia melewati di garis atas, otomatis tren akan berubah. Nah, untuk menjadikan tren itu kuat berubahnya bangku, kita lihat dulu candlenya, bermain candlenya di mana. Nah, ini kan udah melewati garis resist nih bangku. Dia sudah melewati garis resist kita yang di atas. Otomatis apa yang terjadi? Dia bakalan mantulin harga lagi. Nah, dia bakalan mantul ke atas. Nah, kita lihat ada perubahan harga lagi nih. Nah, Bang lihat. Dia naik, ada perubahan harga. Setelah itu dia menyentuh lower high tadi. Dia menyentuh lower high tadi nih, Bangku. Nah, setelah bikin lower high, dia bakalan membuat lower low. Nah, setelah membuat lower low, lower high, lower low, lower high, itu bangku. Nah, jadi untuk patokan kita untuk menguat di mana bangku? Nah, untuk menguatnya ketika dia bisa menyentuh yang namanya harga paling tinggi di harga sebelumnya. Ini contohnya bang. Nah, ini kan ada harga paling tinggi. Aduh, ini kan ada harga paling tinggi ya bangku. Nah, ini ya bangku. Itu kan harga paling tinggi ya bangku. Ketika candle ini bisa menyentuh di harga paling tinggi kita ini, yang untuk menentukan arah sekarang, itu bakalan ada yang namanya, ketika dia bisa menyentuh di harga 0, 8, 9, 10, 7, itu bakalan ada yang namanya perubahan harga atau perubahan tren. Nah, contohnya ini dia sudah lewat, otomatis dia berubah jadi uptrend. Nah, dia sudah melewatin di harga 089107. Nah, oke bangku, dia bakalan ada perubahan. Nah, sekarang harga pasar itu sudah membuat harga high, harga low, dan harga high. Setelah harga high, apa yang akan terjadi? Pasti akan ada yang namanya harga low. Nah, tetapi kalau dia bisa menyentuh di harga 089 bakalan ada yang namanya kenaikan menguat lagi gitu abangku. Nah, apa yang disebut dengan konsolidasi ya bangku? Nah, ini yang disebut dengan konsolidasi. Konsolidasi itu harga bergerak di situ-situ aja bangku. Nah, contoh seperti ini ya bangku. Ini kita hapus dulu ya bangku ya, biar nggak terlalu banyak, biar nggak terlalu ribet saudara-saudara kita yang baru ya bangku ya. Nah, ini ya bangku. Konsolidasi itu abangku, dia ketika harga bergerak di situ-situ aja. Contoh, ini abangku. Nah, harga paling tinggi. Nah, yang kedua, harga paling rendah. Nah, ini abang. Nah, ketika dia ada konsolidasi seperti ini, dia itu bakalan ada perubahan harga. Ini kan konsolidasi artinya harga masih tetap di situ aja. Nah, ketika dia menyentuh di garis paling atas 089891, ketika dia menyentuh dan memantul di atas, otomatis tren uptrend itu menguat atau tren naik menguat. Tetapi kalau dia menyentuh di garis bawah, nih bang. Nah, pantulan candlenya berhentinya di garis bawah, otomatis tren melemah, dia bakalan menurun gitu abangku. Nah, terjadi apa? Dia setelah menyentuh candle atas, setelah dia menyentuh candle resist atas kita, ada kenaikan. Nah, ketika ada kenaikan di sini, nah ini kan menciptakan harga high. Nah, contohnya seperti apa bang? Harga high lagi kayak gini abangku. Nah, ketika dia menyentuh harga high, ini abangku. Nah, harga high. Nah, setelah harga high, apa yang dilakukannya bang? Harga low. Nah, harga low nya mana? Ini harga low nya bangku.
Nah, dia buat agar low di sini. Kita lihat buat lagi ya, Bang, agar low-nya. Nah, ini Bang tuh, agar low. Ini agar low-nya. Nah, setelah agar low, harusnya dia menciptakan agar high. Nah, cuman di sini dia belum ada menciptakan agar high. Nah, yang terjadi apa? Konsolidasi ya Bangku. Yang terjadi apa? Konsolidasi antara di harga 09089 sampai eh, harga tertingginya di mana? Ini harga tertingginya Bangku. Ini harga tertinggi. Berarti kalau seperti ini ya Bangku, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan Abang itu bagus. Yang harus Abang lakukan, lihat harga candlenya itu dia tutupnya terakhir di mana? Di bawah garis resist bawah kah atau di atas garis resist di garis resist atas? Ketika dia di atas garis resist, apa yang bakalan terjadi? King bertanya. Kalau dia menyentuh di garis atas, King, otomatis bakalan naik. Nah, berarti Abang udah menyimak videonya. Betul, dia bakalan naik. Kalau dia menyentuh di garis bawah, apa yang terjadi, King? Dia bakalan penurunan. Nah, betul ada penurunan Abangku. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Nah, dia menyentuh di garis bawah Abangku. Nah, dia menyentuh di garis bawah. Setelah menyentuh di garis bawah, ini Abangku ya, candle yang ini. Yang ini. Yang pertama candlenya udah menutup di bawah garis resist. Contohnya mana Abangku? Ini Abangku. Contohnya ini. Candle yang satu ini. Nah, ini. Dia udah menutup di bawah dan pantulannya pun di bawah garis. Apa yang terjadi Abangku? Dia sudah menciptakan yang namanya lower low. Setelah lower low apa yang terjadi Abangku? Pasti ada lower high. Setelah lower high apa yang terjadi Abangku? Lower low. Nah, ini dia lower low-nya lagi Abangku. Lower low-nya ini. Nah, setelah lower low apa yang terjadi Abangku? Ada yang namanya lower high. Nah, dia menyentuh di lower high lagi. Nah, ini Abangku. Nah, tetapi lower high-nya melewatin lower low Abangku. Nah, ketika dia menciptakan lower low Abangku, berarti dia berada di konsolidasi lagi. Kenapa saya bilang konsolidasi? Karena harganya bermain di situ-situ aja. Sekarang garis konsolidasi kita di mana? Di sini Abangku. Berarti kita tarik lagi garis resist. Terus kita buat harga tarik rendah. Nah, berarti sekarang harga bermain di harga 089876 sampai 089637. Nah, ketika dia mantul di arah atas, otomatis harga itu bakalan ada kenaikan. Nah, alhasil apa Bangku? Benar, dia naik dulu agar high. Setelah agar high, dia menciptakan yang namanya agar low. Nah, setelah agar low, dia menciptakan agar high. Tapi agar high-nya ini nggak nyentuh dia. Berarti apa yang terjadi? Lagi konsolidasi di antara harga 0180 sampai 089876. Itu Abangku. Itu untuk dasar-dasarnya. Nah, setelah Abang pahamin ini, Abang kuasain, nanti saya kasih tahu lagi zona liquidity, zona resisten kuat, zona support minor. Nah, oke Bangku, semoga bermanfaat ya Bangku ya.